Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ringkasan sistem microcontroller 8051 dengan judul sistem kontrol suhu dan data logger berbasis AT89S51 dengan penyimpanan memori eksternal. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Majid, dengan NIM 211201231237237. Saya berada di tema A kelas B. Mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan tugas saya. Nah, yang pertama itu ada deskripsi ringkas alatnya. Jadi sistem ini dirancang pada sebuah alat pemantau dan pengendali suhu otomatis atau temperatur control system yang berbasis microcontroller. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi suhu lingkungan menggunakan sensor digital presisi tinggi. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam melakukan penyimpanan data. Mengingat keterbatasan memori internal pada microcontroller MCS51, sistem ini dilengkapi dengan antarmuka memori eksternal, yaitu external RAM. Hal ini memungkinkan alat untuk merekam riwayat perubahan suhu dan waktu kejadian secara berkala dalam chip memori terpisah, sehingga data tidak hilang dan dapat dievaluasi kemudian. Jika suhu terdeteksi melebihi batas aman, sistem akan secara otomatis mengaktifkan alarm peringatan. Nah, untuk komponen yang digunakan berdasarkan sumber presentasi tadi, komponen perangkat keras ataupun hardware utama yang digunakan dalam sini adalah itu ada microcontroller AT89S51, yaitu sebagai unit pemproses pusat ataupun CPU-nya yang mengendalikan seluruh operasi sistemnya. Yang kedua ada sensor suhunya, yaitu TS18B20. Sensor suhu detail ini dengan antarmuka wire yang memiliki rentang ukuran antara minus 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada SRAM 6264 yang ini sebagai eksternal RAM-nya. Jadi memori stasi eksternal berproses 8 KB ini yang berfungsi sebagai media penyimpanan data untuk log suhunya. Lalu ada ETC DS 1302, yaitu chip real time clock untuk menyediakan data waktunya yang akurat pada setiap catatan data. Yaitu ada LCD 12232F, yaitu layar dot matrix untuk menampilkan nilai suhu terukurnya, waktu dan status sistemnya. Itu ada yang selanjutnya ada IC 74LS373. Jadi lag 8 bit ini untuk misalkan jalur arah amat rendah dan data pada proses multipresisinya. Itu ada IC74LS138, ini untuk decoder alamat untuk mengatur pengamatan memori eksternalnya. Nah, yang terakhir ada buzzer on keypad-nya, yaitu sebagai indikator alarm suara dan alarm muka, masukkan tombol bagi pengguna gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu antarmuka microcontroller dan komponennya. Jadi hubungan antara microcontroller dengan komponen-komponen penyusun sistem dapat digambarkan dalam diagram blok berikut. Nah, dapat dilihat pada layar. Di berdasarkan diagram blok di atas, microcontroller AT89S51 terhubung dengan unit input berupa sensor TS18B20 dan rangkaian tombol atau keyboardnya. Data yang diperoleh diproses dan dikirim ke unit output berupa LCD dan sirkuit alarmnya. Microcontroller juga terhubung secara dua arah dengan blok eksternal RAM untuk ukuran baca tulis dan data loggingnya. Nah, selanjutnya poin keempat, yaitu rangkaian skematiknya. Rangkaian sistem minum microcontroller beserta antarmuka memori eksternal dapat ditunjukkan pada gambar berikut yang tertera pada layar. Nah, pada rangkaian tersebut, microcontroller AT89S51 menggunakan port 0 sebagai bus data D0 sampai D7 sebagai bus alamat rendah, A0 sampai A7 sebagai yang dipisahkan oleh SI74LS373, dan port 2 yaitu P2 digunakan sebagai bus alamat tinggi, yaitu A8 sampai A15. Nah, selanjutnya pin control RD yaitu P3.7 dan WR P3.6 dihubungkan ke memori 6264 untuk mengaturkan sinyal baca dan tulisnya. Selanjutnya sensor DS18B20 terhubung ke port 13 dengan metode external power supply.
Nah, selanjutnya ada teknik decoding alamatnya dan peta alamatnya. Nah, untuk dapat mengakses memori eksternal 6264, sistem menerapkan teknik decoding alamat menggunakan IC decoder 74LS138. Teknik ini diperlukan untuk memetakan alamat memori agar tidak terjadi konflik data pada busnya gitu. Nah, untuk konfigurasi decodingnya, yang pertama itu ada input decoder ABC dihubungkan ke saluran alamat tinggi pada microcontroller, yaitu pin P2.5 atau A13, P2.6 ataupun A14, dan P2.7 yaitu A15. Nah, untuk output decodernya Y0 dihubungkan ke pin chip select CS pada RAM 6264. Dan untuk peta alamatnya, dengan konfigurasi tersebut, RAM 6264 akan aktif pada kondisi logika alamat tertentu. Peta alamat adalah sebagai berikut. Untuk alamat awalnya yaitu 000H, dan untuk alamat akhirnya adalah 1FFFH. Jadi microcontroller akan menyimpan data suhu pada rentang alamat tersebut. Sinyal CS hanya akan bernilai low ataupun aktif ketika microcontroller mengakses alamat di dalam rentang tersebut. Selanjutnya untuk algoritma program dan kode ringkasnya. Jadi di sini untuk alur kerja perangkat lunak sistem dimulai dari inisialisasi, akuisisi data hingga penyimpanan data sebagai yang ditunjukkan pada diagram alur berikut. Nah, untuk kode programnya, di sini ada cuplikan kode assembly untuk proses pencatatan sensor dan penyimpanan ke memori eksternal. Dapat dilihat pada layar. Nah, di sini ada kode untuk inisialisasi pointer ke alamat awal yaitu RAM eksternalnya. Terus ada panggil subroutine inisialisasi ke LCD dan sensornya. Hanya itu kita membaca data suhu dari sensor simpan ke akumulator A-nya. Nah, selanjutnya kita proses logging ke memori eksternalnya. Yang mana ada tulis data ke suhu RAM-nya, terus naikkan alamat memori untuk data selanjutnya. Kemudian terdapat juga proses display dan alarmnya. Yang pertama ada menampilkan suhu ke layar, bandingkan suhu dengan batas atas. Jika aman, tunggu 1 detik. Nah, jika suhu kurang dari limit, maka lompatnya akan aman. Jika suhu kurang dari limit, aktifkan alarm. Suhunya lebih besar dari limitnya, maka kita aktifkan alarmnya. Nah, sini juga ada delaynya, itu untuk menunggu 1 detik, dan untuk loopnya untuk mengulangi prosesnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ke-7 yaitu penjelasan ringkas mengenai operasi fungsional sistemnya. Nah, jadi gini, saat satu daya dihidupkan, microcontroller melakukan inisialisasi sistem untuk mengatur port input dan outputnya dan registernya. Nah, sedangkan sensor DS18B20 digunakan mendeteksi suhu lingkungan secara real time dan mengirimkan data digital ke microcontroller melalui jalur komunikasi satu kabel. Nah, microcontroller mengolah data tersebut dan menampilkan pada layar LCD bersama dengan informasi yang diambil dari chip RTC tersebut. Nah, secara bersamaan, microcontroller melakukan proses perekaman data ataupun data logging. Jadi nilai yang terukur ditulis ke dalam chip internal yaitu RAM-nya 6264 melalui bus data eksternalnya. Jika suhu terukur melebihi batas atas yang telah diatur melalui keypad, microcontroller akan mengirimkan sinyal logika low ke port 2.5 untuk mengaktifkan transistor driver dan bunyikan buzzer sebagai peringatan bahayanya. Nah, untuk referensi dan URL-nya saya dapatkan dari jurnal Wang Lentian dan Li Jinping dengan judul Design of Temperature Control System Based on AT89S51 dalam 2010 International Forum on Information Technology and Application pada Beijing, China pada tahun 2010. Untuk URL dokumennya secara lengkap dapat diakses melalui link yang tertera pada dokumen yang telah dilampirkan. Mungkin itu saja pembahasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.